Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Volin. Saya akan memaparkan penulisan saya yang merupakan tugas dari manajemen strategi, yaitu dengan judul Perencanaan Strategis Responsif Gender dalam Mengatasi Kesenjangan Pendidikan pada Angka Tidak Sekolah di Indonesia tahun 2022. Pada penulisan ini, saya ingin memaparkan tentang pentingnya perencanaan strategis yang responsif gender untuk mengatasi permasalahan angka tidak sekolah di Indonesia. Juga pada penulisan ini, saya menampilkan data kesenjangan angka tidak sekolah di Indonesia, faktor-faktor penyebabnya, serta metode SMART, salah satu metode yang digunakan untuk perencanaan strategis yang responsif gender. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan dan pemerataan dalam akses pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelumnya, mari sama-sama kita mempersamakan persepsi terlebih dahulu. Di sini saya tidak akan membahas tentang kontradiksi yang terjadi tentang definisi gender itu sendiri. Mari sama-sama kita samakan persepsi tentang apa itu jenis kelamin, gender, dan responsif gender. Jenis kelamin adalah karakteristik biologis atau fitrah manusia yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Sementara gender itu adalah karakteristik sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Dan kemudian apa itu responsif gender dalam pembangunan adalah strategi untuk mengintegrasikan gender sebagai dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan program serta kegiatan pembangunan. Jadi, perencanaan pembangunan responsif gender adalah perencanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, sesuai dengan gendernya, sesuai dengan kebutuhan dan fitrahnya, ya. Jadi itu bahasa sederhananya dari pembangunan responsif gender. Kemudian apa sih perencanaan strategis? Menurut Bryanson, perencanaan strategis adalah upaya disiplin untuk menghasilkan keputusan-keputusan fundamental dan tindakan-tindakan yang membentuk serta membimbing identitas, kegiatan, dan alasan organisasi melakukannya. Perencanaan strategis itu meliputi analisa lingkungan internal dan eksternal, menetapkan tujuan, membuat rencana tindakan dalam memandu kegiatan untuk pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Dalam mengatasi kesenjangan angka tidak sekolah di Indonesia, kita bisa menggunakan metode SMART. Ya. Sebelumnya, saya ingin memaparkan terlebih dahulu, menurut data BPS tahun 2022 tentang angka tidak sekolah di Indonesia, semakin tinggi kelompok umur, semakin meningkat pula persentase anak tidak sekolah, di mana anak laki-laki persentase tidak sekolahnya lebih tinggi dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Faktor penyebabnya untuk anak laki-laki biasanya mereka harus membantu orang tuanya untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan biasanya menikah dini. Ya. Faktor penyebab lainnya adalah biaya pengeluaran rumah tangga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pendidikan. Nah, oleh sebab itu kita bisa menggunakan metode SMART dan juga nanti metode GAP, yaitu Gender Analysis Pathway, untuk mengatasi kesenjangan ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Pertama, kita menggunakan menggunakan metode SMART. SMART itu kependekan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Spesifik ini dimaksud adalah tujuan yang ingin kita capai itu harus spesifik. Jadi tujuannya harus spesifik, kemudian terukur, dapat dicapai, kemudian yang berikutnya adalah dapat diukur, kemudian berikutnya adalah achievable, dapat dicapai, relevan, dan tepat waktu. Untuk mengatasi kesenjangan angka tidak sekolah tadi, maka kita pertama-tama harus menentukan isu dulu. Spesifik isunya, yaitu menurunkan secara signifikan angka tidak sekolah di Indonesia. Kemudian terukur,
kita harus menyajikan data yang tepat, kemudian dipilah berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan tadi. Berapa banyak laki-laki atau anak laki-laki tidak sekolah dan berapa banyak anak perempuan yang tidak sekolah. Kemudian apa faktornya masing-masing. Berikutnya adalah relevan. Kita memilih rencana kegiatan atau program atau kebijakan yang relevan dengan tujuan tadi. Kemudian yang terakhir, time bound, yaitu kita menentukan waktu dan indikator yang ingin dicapai dalam menurunkan angka tidak sekolah di Indonesia. Ya, misalnya untuk tujuan yang spesifik kita sudah jelas ya, yaitu menurunkan angka tidak sekolah. Lalu bagaimana kita caranya untuk mengukur? Pertama, tentukan dulu faktor-faktornya, faktor kesenjangannya apa saja, identifikasi semua faktor. Kemudian baik internal maupun eksternal, dan kemudian kita membuat rencana aksinya, rencana aksi yang dapat dicapai. Karena ini tingkatannya adalah pemerintah atau kementerian, maka bukan teknis. Misalnya rencana aksinya adalah membuat kebijakan atau peraturan yang dapat menurunkan angka tidak sekolah, misalnya peraturan yang melarang anak untuk bekerja. Jadi larangan mempekerjakan anak, terutama di usia sekolah.